Roh Kudus bekerja berkarya saat ini. Aku percaya, aku yakin saat ini Roh Kudus sedang bekerja, melakukan pekerjaan yang luar biasa, melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin, yang tidak bisa kami lakukan. Roh Kudus sanggup melakukan. Syukur kalau betul negara kata labai, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan saat ini. Percaya dalam nama Yesus Kristus. Kuasamu tidak pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya ya Abah. Kami amenkan saat ini, dan kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan saat ini, untuk kami bisa diteguhkan, kami bisa dikuatkan, kami bisa diperbaharui dengan kuasa Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapak, berkati firman yang ditabur saat ini untuk menjadi bertumbuh subur di hati anak-anak Bapak semuanya, menjadi berkat, menjadi sukacita, menjadi transformasi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya dan kami aminkan siang hari ini Roh Kudus sudah berkarya. Kami yakin, kami percaya, karena Roh Kudus yang kami puja, kami sanjung, kami junjung tinggi di dalam kehidupan kami. Aliran Roh Kudus bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom. Pagi hari ini kita mau sharing firman Tuhan. Firman Tuhan ini agak meletik gitu, gimana ngeletik ya, agak serem-serem sedikit lah. Karena firman Tuhan ini siapa yang gak pernah merasakan permasalahan dengan istri, anak, keluarga? Pasti semua di sini pasti sudah pernah mengalami. Ya mungkin secara pribadi enggak begitu karena orang jauh ya. Tapi yang pasti adalah keluarga yang terdekat yang membuat kita sering sakit hati. Percaya enggak? Hah? Percaya ya? Aminkan firman Tuhan ini. Ada nanti jalan keluarnya bagaimana mengatasinya. Tapi firman Tuhan ini di dalam, yuk kita baca dulu supaya Amsal 27. Amsal 27 ayatnya yang ke-17. Amsal 27 ayat yang ke-17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Untuk kita bisa naik tingkat, untuk bisa kita menjadi naik level, kata-kata orang-orang GBI itu, supaya kita bisa naik level dari permasalahan satu menjadi permasalahan yang lain yang datang menimpa kita. Level yang itu harus kita lalui dulu. Level yang mana? Level sakit hati. Yang bikin sakit hati siapa? Mama, anak, istri, suami. Yang punya suami, yang belum ya apa boleh buat. Berarti mamanya, bapaknya, anak, adik-adiknya, itu yang bikin sakit hati. Dan itu pasti terjadi bagi kita semua. Siapapun yang di bawah kolong langit ini pasti terjadi. Karena apalagi sudah berkeluarga,
Waktu pacaran sih manis-manis, nggak ada permasalahan. Tapi begitu berkeluarga, mulai deh. Karena dua menjadi menjadi satu. Dua menjadi satu, gampang? Tidak. Pasti ada problem di sana, pasti ada permasalahan di sana. Karena pola pikir itu dulu, pola pikir yang perempuan dan pola pikir yang laki-laki, pola pikir wanita dan pola pikir laki-laki. Itu yang terjadi di sini. Kalau pola pikir sama semua manusia, tidak mungkin. Makanya pola pikir inilah yang membuat permasalahan, yang membuat problem, yang membuat masalah di dalam keluarga kita. Besi menajamkan besi. Kalau besi itu dia ditajamkan oleh siapa? Bisa dengan manusia? Tidak. Besi itu harus apa itu Bu? Diasap masih gampang. Digerindra dulu. Digerindra ya. Pakai sek. Itu namanya digesek. Supaya apa? Supaya dia bisa tajam. Coba kalau seperti masih tebal begini, kan nggak bisa nebak. Untuk dia bisa menjadi tajam, dia harus diproses. Ini masalahnya. Kita siap diproses hari ini? Siap diproses? Amin ya. Nggak mau. Mau nggak mau harus diproses. Karena kenapa? Untuk bisa menjadi naik tingkat. Kalau kita tadinya di tangga yang ke-7, untuk naik ke tangga 10 harus digiling, dilindas dulu. Kenapa? Minggu kemarin kan kita berbicara Tuhan, ya di mimbar ini aku berkata Tuhan tolong supaya ujilah aku Tuhan, so berani, ujilah aku Tuhan. Hari Senin diuji, lulus nggak? Kagak. Haleluya. Ujilah aku Tuhan. Diuji sama Tuhan dengan sepele, bukan dengan berat, tapi dengan masalah yang kecil. Di situ nggak lulus. Kalau tadi masalahnya berat, mungkin lulus. Tapi oleh karena masalahnya kecil, tidak lulus. Akhirnya marah. Marah bagaimana? Salah? Ya salah. Berarti nggak berlaku di sini manusia menajamkan sesama. Manusia, aku suami menajamkan istri. Aku siapa? Istri dan suami dan anak. Inilah pentingnya hari ini. Supaya untuk kedepannya. Dan puji Tuhan, hari Senin, hari Selasa, firman Tuhan ini datang kepada aku. Aku juga nggak tahu, tiba-tiba besi menajamkan besi. Manusia, iya Tuhan ya. Kalau tadi aku nggak diproses, berarti aku nggak lulus. Berarti untuk kedepannya permasalahan yang seperti ini datang lagi dong Tuhan. Puji Tuhan, hari Selasa aku sudah lulus. Kalau tadi nggak lulus, kalau tadi nggak ada permasalahan itu, aku mungkin kalah terus sampai selama-lamanya di situ. Aku bilang ujilah aku Tuhan. Di situ yang kecil aja nggak lulus, gimana mau besar? Amin. Jadi disinilah bentuknya bahwa permasalahan kecil yang sering kita anggap enteng, kita nggak lulus. Kalau permasalahan besar, kita sudah siapkan dulu ini, kita sudah bikin jaga-jaga dulu. Nah, tapi permasalahannya kecil. Ambilkan mama minum katanya. Mau ini bahaya nih. Sering terjadi? Tidak. Kalau di sini tidak ada. Kalau di sini tidak ada. Bisa orang di luar sana banyak. Tapi aku ada, di rumahku ada.
Tapi disitulah firman ini berlaku atas kehidupanku. Manusia menajamkan manusia. Benar Tuhan, aku minta ampun. Terima kasih buat firman hari ini. Terima kasih Tuhan sudah ingatkan aku hari ini. Besi. Jadi kalau seandainya tadi nggak istriku, siapa yang menajamkan aku? Berarti aku sok suci Tuhan. Benar. Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau kita merasakan kita sudah seperti orang jauh. Tapi puji Tuhan, begitu Roh Kudus singkapkan firman ini, aku angkat tanganku, aku menangis. Terima kasih syarallah barapatakarallah. Aku mohon ampun Tuhan. Dan tidak ada di bawah kolong langit ini yang bisa menyatakan hidupnya hebat. Tidak ada. Dia percaya mau pendeta dari manapun datangnya, tidak akan pernah dia berkata, oh aku Tuhan aku. Pasti di dalam satu perkara, di dalam satu persoalan baik dengan istri, kembali lagi yang membuat sakit hati yang paling sering adalah suami dan istri. Kalau anak bisa dimarahin, kalau istri dimarahin, tapi lama prosesnya. Dan aku itu jadi masalah. Kalau sudah marah, bisa seminggu nggak bisa diem. Kalau istriku nggak, begitu kalau berantem, ada berantem, ya pasti ada berantem dong. Namanya dua jadi satu, sulit. Biarpun sudah 25 tahun, tapi jarang. Ya mungkin setahun 2 kali doang berantemnya. Berantem bukan berantem besar, enggak, berantem kecil. Masalahnya besar, kecil itu masalahnya. Itu yang gak bikin lulus. Berantem ujung-ujungnya dosa. Dosa kecil dengan dosa besar sama dosa. Ini kan dosa kecil, Tuhan dia pret. Mana ada dosa kecil, mana ada dosa besar. Sama saja di hadapan Tuhan, dosa. Titik. Gak ada itu koma, gak ada. Dosa ya dosa. Kelakuan yang bagaimanapun merasa kita sok suci, no. Tidak ada manusia di bawah kolong langit ini tiada yang suci. Jadi aku hanya mengucap syukur. Thank you Lord, Engkau baik. Aku lulus. Mulai detik ini aku lulus. Aku pasti lulus dan aku mau lulus dalam persoalan ini. Puji Tuhan. Karena aku sudah bikin benteng-bentengnya. Oh, yang itu aku lakukan kemarin, begini kata istriku, begini aku sakit hati. Oh, berarti nggak boleh. Tutup dalam nama Yesus. Lu berarti 2 menjadi 1. Lulus. Dua menjadi 1 lulus. Artinya kalau 2 menjadi 1 lulus, disitulah kasih karunia, kebaikan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan akan mengikuti. Kemanapun orang benar pergi, kasih karunia, sukacita, damai sejahtera mengikuti. Kalau saya lari, kasih karunia Tuhan itu lari nggak mengikuti aku? Tergantung bagaimana kasih karunia itu, bagaimana hatiku menyembah, memuji kepada Tuhan. Jadi saat ini saya rindu mulai saat ini bagi orang yang mempunyai masalah dengan hari ini, harus lulus hari ini. Yang pernah menyakiti hati, baik anak sekalipun, harus lulus hari ini. Kalau nggak lulus, engkau akan jatuh di situ-situ terus. Dan saya percaya, karena permasalahannya kecil, sepele, pasti lulus. Karena kenapa? Karena ini adalah permasalahan yang kecil. Dan sudah tahu, oh berarti ya memang harus istriku yang memproses aku. Kalau bukan siapa? Butet, ya nggak mungkin, orang jauh rumahnya di sana. Seda, nggak mungkin juga. Harus istriku dan anakku yang memproses aku. Itulah namanya manusia
sesama manusia yang satu rumah, yang dua menjadi satu. Begitu lihat mukanya, begitu bangun, oh iya. Amin. Mulai hari ini tingkatkan iman percaya kita kepada Tuhan dan perkatakan, Tuhan, kalau tadi kata Pak Tom, aku masih sakit hati sama anakku. Saat ini aku minta ampun, Tuhan. Kalau aku masih sakit hati sama keluargaku si A, sama adekku, sama abangku si A, si B, saat ini aku minta ampun, Tuhan. Katakan seperti itu hari ini. Supaya apa? Engkau lulus. Kalau tidak lulus, maka di situ aja. Maka berkat Tuhan itu akan di situ aja. Karena nggak ada progres. Hari ini, ayo. Nggak usah angkat tangan ya. Siapa yang pernah disakiti oleh anak? Siapa yang pernah disakiti oleh menantu, oleh cucu, oleh siapapun? Nggak usah angkat tangan. Katakan saja dalam hatiku, Tuhan, aku minta ampun hari ini, aku mohon ampun Tuhan. Karena harus minta ampun dulu sama Tuhan. Supaya apa? Kalau Roh Kudus sudah menjamah hati kita, baru kita bisa mengampuni istri kita, baru bisa kita mengampuni anak kita, baru bisa. Karena kenapa? Orang yang tidak kita lihat, kita bisa minta ampun. Kalau sama istri, ya bisa aja, oh maafin aku, salah aku yang besok ulangin lagi. Tapi kalau sama Tuhan, sekali kita katakan, minta ampun Tuhan, ampuni aku, kuatkan hatiku, teguhkan rohku Tuhan, untuk aku bisa lulus dalam problem yang kecil ini. Maka Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kita. Amin. Kita baca Galatia. Galatia 5 Galatia 5 ayat 22. Sudah dapat semua? Galatia 5 ayat 22 sampai 23, demikianlah firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal ini. Hebat enggak firman Tuhan ini? Hebat. Nasihat enggak ini? Ada enggak di saudara kita? Nggak ada seperti ini. Makanya musuhnya aja kalau bukan teman seperjuangannya, seagamanya, kafir. Jadi nggak usah lagi kita heran melihat mereka, karena memang nggak ada yang ini di dalam kehidupan. Di Al-Quran itu nggak ada ini, nggak ada tertulis dalam kehidupan mereka. Seandainya pun ada, bolehkah kita mengatakan orang lain kafir? Tidak. Inilah dia cara mengatasi tadi. Supaya besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, kita arahkan hati kita ke sini. Memang ini semua baik, tapi ayat 23 inilah yang paling yang menjadi fokus kita hari ini adalah ayat yang ke-23. Ayat yang 23 katanya kelemah lembutan dan itu yang penting, penguasaan diri.
Penguasaan diri. Bagaimana cara menguasai diri? Kasih, sukacita, damai sejahtera itu baik semua. Tapi udah kasih karunia, damai sejahtera itu semua baik adanya. Tapi kalau tidak ada penguasaan diri di belakangnya, makanya sempat aku lemah karena belum penuh penguasaan diri. Makanya aku minta ampun, Tuhan ampuni aku, Tuhan hari ini aku gagal. Sok hebat mengatakan uji aku Tuhan. Hari ini kita dengar firman Tuhan ini, penguasaan diri. Penguasaan diri inilah yang membuat kita mampu. Penguasaan diri inilah yang membuat kita semakin hari semakin naik level di hadapan Tuhan. Penguasaan diri inilah yang membawa kita sukacita demi sukacita, sukacita demi sukacita itu berlimpah-limpah atas kehidupan kita. Amin. Tanpa penguasaan diri. Terus kita bilang begini, itu seperti Pak Sitopul, Pak Tampu Bolon kemarin di Bali, makanannya babi melulu, babi guling. Ya apa nggak sakit? Ya sakit lah. Umur sudah tua, terus makanannya yang kolesterol melulu, ya pasti sakit. Terus kita doakan dalam nama Yesus, disucikan, dikuduskan babi ini. Tidak ada sakit penyakit. Pret, mana ada cerita yang seperti itu? Bohong itu. Itu namanya menguji Tuhan. Tuhan bilang, ya rasain aja lu, sakit mati lu, kata Tuhan. Orang kita yang manggil kok, kita yang panggil, kita yang ingin, kita yang mau. Tuhan bilang jangan ragu. Bangsa Israel dibilangnya ragu. Waktu burung-burung bertebaran di burung-burung itu ragu. Mulai saat ini jaga burung, jangan rakus. Khususnya Pak Tampu Bolon. Supaya apa? Sakit penyakit hilang. Didoakan. Ya karena kemarin dia bilang, oh sakit aku begini. Aku doakan. Aku berani berdoa buat dia biar sembuh. Tapi jangan diulangin lagi. Besoknya lagi, begitu ketemu di panggang, santai. Ya selesai kita. Karena harus ada penguasaan diri. Itu yang penting. Kasih, sukacita, damai sejahtera penting, sangat penting. Kita ketemu dengan orang, kita bagi duit. Kita ketemu dengan orang, kita bagi duit. Kita ketemu dengan bagi duit. Kita memberkati, kita berdoa dalam nama Yesus, sembuh. Itu semua good, bagus. Tapi di bawahnya, disinilah karakter seorang gembala, seorang pendeta harus diuji. Makanya kalau mau tanyalah pembantunya. Jangan tanya supir pribadinya. Kalau supir pribadinya ditanya masih bisa baik-baik dia. Tanyalah pembantunya, karakternya. Bagaimana? Ada nggak penguasaan diri di sana? Hari ini kita belajar. Saya rindu seberapapun kita hari ini ada dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, hari-hari kehidupan kita ini. Kita sudah mengaku anak Tuhan, yes, oke, amin. Oh aku pasti ke surga, yes, amin juga. Tapi semua faktornya nanti adalah Tuhan bilang, kenapa pula dibikin ini adalah penguasaan diri yang paling belakang, yang paling bawah. Apa dulu? Buah-buah roh ialah kasih sesama manusia. Kasih kita kepada Tuhan, itu yang terutama dulu. Kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada keluarga, anak, istri, semuanya. Terus sukacita. Kalau ada kasih tadi, berarti ada sukacita di sana, ada damai sejahtera di dalam rumah ini. Terus kesabaran. Ini kesabaran ini hampir sama dengan yang terakhir tadi, penguasaan diri. Sabar. Tapi
sabar belum tentu bisa menguasai diri. Bedanya sedikit di sini. Sabar, dia memang sabar. Sabar. Namanya juga jadinya si sabar. Di dalam kesabarannya belum tentu dia menguasai diri. Dia sabar melihat satu masalah, tapi begitu melihat babi panggang nggak mungkin dia bisa sabar. Karena kenapa? Itu keinginannya. Gagal. Itu dia. Sabar belum tentu bisa menguasai diri. Makanya dia penutup di bawah. Terus apa lagi? Kemurahan. Bermurah hati kita kepada semua orang. Siapapun orang kita lihat, kita memberikan kemurahan hati. Kita kunjungi, kita besuk mereka yang sakit. Itu kemurahan. Terus kebaikan. Include itu kemurahan, kebaikan. Ini adalah satu runutan, satu perbuatan yang sungguh-sungguh tidak ada musuhnya di bawah kolong langit ini. Nggak ada musuhnya. Itulah ciri-ciri orang Kristen. Ciri-ciri orang Kristen adalah buah-buah roh. Makanya orang Kristen kemanapun dibenci. Karena kenapa? Yesus dulu memberitakan kasih karunia, memberitakan damai sejahtera, memberitakan kerajaan surga di salib. Kenapa disalib coba? Hanya dia memberitakan kerajaan surga. Yesus datang memberitakan kerajaan surga atas umat manusia. Tapi itu dia disalib. Karena kenapa? Antara dunia dengan Tuhan ada perbedaan. Bangsa Israel sama-sama bangsa Israel ada perbedaan. Satu takut sama Musa, satu takut sama Yesus. Murid-muridnya takut sama Yesus. Murid-murid Musa semua bangsa Israel nggak takut. Itulah perbedaannya orang yang takut akan Tuhan dan orang yang takut kepada Taurat. Puji Tuhan kita sekarang ini. Jadi di Israel itu mulai Matius sampai Wahyu itu nggak ada kitab mereka, nggak diterbitkan itu. Jadi yang ada adalah Taurat, perjanjian lama kalau kita. Karena perjanjian lama Yesus belum hadir. Makanya disinggung sedikit lagi. Makanya mereka ingin membangun bait Allah yang sekarang yang dibangun ini. Karena kenapa? Karena mereka rindu Tuhan Yesus datang. Telat loh. Yesus sudah datang. Tapi mereka bilang belum. Bangsa Israel tegar tengkuk. Adakah orang Indonesia tegar tengkuk? Ya ada, sama. Banyak. Tapi hari ini coba kita lihat kemurahan Tuhan itu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Melalui siapa kemurahan Tuhan itu? Bagaimana kita bisa mengatakan Tuhan aku mengasihimu, sedangkan dengan sesama kita di sini nggak ada. Aku yakin nggak ada di sini. Sesama keluarga, entah keluarga jauh, nggak ada berantem, aman-aman, damai sejahtera semua. Di sana, di luar sana banyak. Sekali lagi, gimana kita bisa katakan Tuhan aku mengasihimu? Benar nggak ini? Benar nggak ini yang kita berdoa aku mengasihimu Tuhan, tapi ada keluarga kita yang kita benci di situ? Menurut saya ini salah paham, ini gagal paham ini. Tidak mengerti akan firman Tuhan. Rencana Tuhan adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Orang yang tidak kita lihat bisa kita mengasihi dia. Kita mengasihi Tuhan
dengan perbuatan kita, dengan perkataan kita, dengan tingkah laku kita. Dan barulah bisa kita transferkan itu kepada keluarga kita. Karena kepada yang tidak kita lihat, kita bisa berkata, Tuhan Engkau baik, aku mengasihimu. Kalau orang yang kita lihat saja, yang tidak kita lihat saja bisa kita mengasihinya, pasti kepada orang, istri dan anak-anak kita bisa berkatakan, aku mengasihi. Amin. Jadi hari ini, biarlah ayat 23 ini, kelemah lembutan dan penguasaan diri itu ada dalam kehidupan kita. Mau kita ke gereja manapun, mau sehebat apapun gedung, sebesar apapun dia, kalau tidak ada penguasaan diri atas kehidupan kita, sia-sia, percuma. Kalau ada suami istri berantem terus, suami istri berantem terus, apakah itu ciri khas orang Kristen? Bukan. Kalau dia berantem terus, coba nanti bacakan firman ini kepada dia, dan bacakan juga yang di Amsal tadi sama dia, supaya dia nggak gagal paham, supaya dia bisa merubah dia punya paradigma. Oh iya ya, kalau bukan suamiku yang uji aku, siapa ya? Kalau bukan istriku yang uji aku, siapa ya? Nggak ada. Ya nggak mungkin juga orang lain, saudara-saudara jauh. Sesudah keluarga baru tetangga. Oh ya benar Tuhan. Ini kunci. Mulai hari ini kita percaya bahwa penguasaan diri itulah yang membuat kita bisa naik level. Tanpa kita bisa menguasai, tanpa bisa kita paham, tanpa bisa kita mengerti penguasaan diri, maka sia-sialah kemanapun kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita angkat tangan kita, kita berdoa, sia-sia. Penguasaan diri. Dan tidak ada hukum yang menentang hal ini. Ya memang gak ada orang namanya buah-buah roh. Semua yang baik, semua yang manis, semua yang indah, semua kelakuan yang baik, semua yang gak ada yang melarang. Coba kalau kita berdemo ke sana, GBI Taman Eden demo ke Depok, ya pasti ada yang melarang kan gitu kan? Ya karena lah demo nggak ada ciri khasnya orang Kristen, nggak ada. Karena demo adalah bukan orang Kristen. Ada orang Kristen demo, ada. Tapi di sini berkata demo tidak ada di daerah kita. Karena kalau kita kalau demo ada, berarti kita menentang perintah. Kita menentang pemerintah. Orang kita yang pilih pemerintah kok. Waktu nusuk kan kita pilih Jokowi. Terus dalam perjalanannya kita demo. Oh gak benar kau demo. Kenapa kau pilih dulu? Salah siapa itu? Salah dewe. Jadi tidak ada. Siapapun di bawah kolong langit ini, bos kita sendiri, gaji gak turun-turun, berdoa supaya apa? Gajinya ini. Jangan demo. Kalau dipecat gimana? Selesai kan? Tidak ada demo bagi orang Kristen. Yang ada adalah berdoa. Doakan pemerintahan kita supaya dia bisa melakukan tugas dia untuk membuat masyarakatnya adil dan makmur. Kalau kita bekerja di dalam satu perusahaan, kita doakan bos kita supaya gajiku naik tiap bulan. Ya kan nggak salah. Tuhan, aku rindu Tuhan, bosku diberkati dengan luar biasa. Inilah namanya penguasaan diri, bukan demo. Kalau kita sudah bisa menguasai diri kita, maka segala sesuatu Tuhan akan memberkati. Kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan mengikuti aku.